Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 2% lebih ke angka 5016. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang berhasil rebound dari support kuatnya. Apakah minggu depan masih bisa lanjut naik? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham ERA. Saham ERA pada perdagangan hari ini ditutup naik 2% lebih ke harga 1.580. Bisa kita lihat di grafik, saat ini ERA berhasil rebound dari daerah support kuatnya di EMA 150, yang saat ini berada di sekitar harga 1.470. Jika kita lihat, support di garis EMA 150 ini merupakan support yang lumayan kuat, karena setiap kali ERA menyentuh daerah support ini, ERA selalu berhasil rebound dan naik kembali. Dan saat ini ERA setelah naik dari garis EMA 150 berada di garis EMA 50, yang saat ini berada di sekitar harga 1.560. Garis MACD bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 2% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih melakukan akumulasi. Dan dari data pergerakan asing terlihat asing hari ini malah melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat dalam 1 minggu ke depan saya melihat ERA masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham ERA hari ini di sekitar garis EMA 150, menurut saya saham ini masih layak untuk di hold. Jadi selama masih bertahan di atas support ini, tidak perlu melakukan take profit maupun cut loss. Tapi apabila ingin melakukan take profit, teman-teman bisa take profit apabila terlihat ERA mulai turun atau gagal break dari resisten di harga 1.700. Jadi dalam 1 minggu ke depan, ERA masih berpeluang untuk naik menutupin gap down yang sempat terbentuk minggu ini. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham ERA, tunggu hari Senin depan, lihat ERA berhasil lanjut naik atau enggak. Kalau apabila berhasil lanjut naik, teman-teman bisa entry dan sudah harus hati-hati karena sudah dekat dengan target di harga 1.700. Apabila teman-teman mau lebih aman, tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 baru teman-teman entry kembali. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Kalbe. Saham Kalbe pada perdagangan hari ini ditutup naik 6% lebih ke harga 1.575. Bisa kita lihat di grafik, kemarin Kalbe sempat turun menyentuh daerah support kuatnya di EMA 150, yang saat ini berada di sekitar harga 1.470. Dan hari ini jika kita lihat, Kalbe berhasil rebound dari daerah support ini dan saat ini telah berhasil naik di atas garis EMA 50. Dan secara tren jika kita lihat, Kalbe secara tren jangka menengah masih bergerak sideways saat ini. Dengan resisten kuatnya saat ini berada di sekitar harga 1.650. Dan support di EMA 150 ini merupakan support yang selalu membuat Kalbe bertahan di atas trennya. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai bergerak sideways kembali setelah sebelumnya terlihat turun. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan tinggi hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar juga melakukan akumulasi, tapi akumulasi yang dilakukan jumlahnya tidak terlalu besar. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing hari ini masih masuk melakukan akumulasi dan jumlahnya juga tidak terlalu besar. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang hari ini telah berhasil membeli saham Kalbe di sekitar garis EMA 150, dan memang apabila tujuannya trading jangka pendek, sudah bisa mempertimbangkan untuk take profit apabila minggu depan Kalbe mulai turun saat mendekati atau menyentuh harga 1.650. Karena kenaikan hari ini tidak disertai adanya akumulasi dalam jumlah besar.
Padahal kenaikan hari ini lumayan tinggi. Jadi harus hati-hati, ada peluang kalbe saat mendekati harga 1600-an mulai turun kembali. Tapi apabila tujuannya memang pingin trading jangka panjang atau investasi pada saham kalbe, hold saja selama masih bertahan di area support kuat ini. Karena selama masih bertahan di atas support kuat ini, peluang kalbe untuk jangka menengah dan jangka panjang masih sangat bagus saat ini. Berikutnya saya akan menganalisa saham Telkom. Saham Telkom hari ini ditutup naik 4% lebih ke harga 2.810. Saham Telkom ini kemarin malam memang saya sempat menyarankan teman-teman untuk amati. Alasan video kemarin saya jelaskan, pada saat penurunan hari Kamis kemarin, bandar dan asing terlihat malah melakukan akumulasi. Dan jika dilihat secara teknikal, saat ini Telkom berada dekat dengan support kuat di harga 2.600 yang sempat dicapai Telkom pada akhir Maret kemarin. Dan setelah mencapai harga 2.600, Telkom pada April berhasil rebound dan naik menuju garis EMA 50. Jadi waktu itu kemarin saya menjelaskan bahwa ada peluang Telkom untuk rebound karena kondisi ini. Dan hari ini bisa kita lihat Telkom berhasil rebound naik 4% lebih. Dan secara tren memang walaupun hari ini naik, Telkom masih bergerak downtrend. Jadi belum bisa kita bilang Telkom mulai uptrend atau mulai bergerak sideways saat ini karena baru terbentuk satu candle putih. Walaupun candle putih ini lumayan bagus karena memberikan tanda sebenarnya ini bullish harami. Tapi tetap secara teknikal kita harus tunggu konfirmasi pada perdagangan keesokan harinya. Apabila hari Senin depan Telkom masih terbentuk candle putih, maka ini terkonfirmasi bullish harami atau reversal trend. Sedangkan untuk garis MACD bisa kita lihat setelah kemarin berpotongan dan mengarah ke bawah, saat ini mulai bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 4% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar malah melakukan distribusi dalam jumlah besar. Dan dari data pergerakan asing terlihat asing balik kembali melakukan distribusi dalam jumlah lumayan besar. Jadi kemarin asing masuk melakukan akumulasi, hari ini mulai mendistribusikan kembali. Oleh karena itu saya hari ini sengaja membahas kembali saham Telkom. Jadi untuk teman-teman yang hari ini berhasil membeli saham Telkom di harga bawah, pertimbangkan untuk take profit apabila minggu depan Telkom mulai turun kembali. Karena hari ini naik, tapi bandar dan asing malah melakukan distribusi dengan jumlah lumayan besar. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham Telkom, teman-teman bisa tunggu di garis support kuatnya di harga 2.600 baru entry, atau apabila hari Senin depan masih bisa naik, teman-teman bisa trading jangka pendek. Karena resisten terdekat saat ini berada di sekitar harga 2.950. Jadi apabila teman-teman berhasil membeli pada hari Senin depan, apabila mulai turun, sebanyak take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di daerah support kuatnya di harga 2.600. Dan untuk teman-teman yang memang hari ini telah berhasil membeli di sekitar harga support ini dan memang pingin investasi pada saham ini, menurut saya memang masih bisa di hold selama masih bertahan di atas support kuat di harga 2.600. Cuma memang mesti hati-hati karena kenaikan tinggi ini disertai adanya distribusi dalam jumlah besar. Bisa saja kenaikan hari ini hanya jebakan oleh bandar. Jadi saran saya sebaiknya hanya trading jangka pendek saat ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.